Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan hari ini masih diberikannya nikmat umur kita yang panjang, berikannya nikmat bisa berbicara, kembali bisa bertatap muka, bisa menikmati hidangan-hidangan dalam suasana Ramadan, baik itu mendengarkan ceramah agama, mendengarkan nasihat-nasihat dan kebaikan dan sebagainya. Dan ini adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemimpinnya para nabi dan beliaulah yang akan menyelamatkan kita nantinya, memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Sobat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu syafaat? Syafaat adalah sesuatu yang meringankan diri kita. Bisa kita bilang itu adalah sebuah pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu cerita dikisahkan di akhir zaman nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong umat-umatnya yang terjebak di dalam api neraka. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat, izinkan aku untuk bisa menolong hamba-hambaku yang ada di dalam neraka." Kemudian sahabat al-khair, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil umat-umatnya yang ada di dalam neraka. Beliau gali sedalam mungkin. Kemudian beliau ambil dan beliau masukkan ke dalam surga. Kemudian digali lagi, dicari lagi umat-umatnya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam surga. Sampai-sampai pada saat itu malaikat Jibril yang melihat Rasulullah SAW berikan syafaat kepada umatnya. Malaikat Jibril berkata, "Aku melihat betapa banyaknya umat Rasulullah SAW yang dimasukkan ke dalam surga, seolah-olah aku mengira tidak ada lagi orang yang berada di dalam api neraka tersebut." Sahabat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Tentunya kita harus mencintai, harus menyayangi, mengikuti segala aturan-aturan perintah dari Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku dalam surga nanti. Sobat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cinta kita yang sesungguhnya agar tidak bertepuk sebelah tangan? Kadang kita merasa kita mencintai seseorang, tetapi orang tersebut tidak cinta kepada kita. Kita merasa mencintai Rasulullah, kita merasa sebagai umat Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri tidak mengakui kita sebagai umatnya. Sobat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha menjalankan segala apa yang diperintah beliau, dan berusaha untuk menjauhi atau meninggalkan segala apa yang dilarang oleh beliau. Kalau kita melaksanakan perintah, maka kita akan menjadi orang yang disayang. Tentunya seorang kekasih akan mencintai apa yang dikasihinya dan akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kekasihnya. Sobat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Engkau yang Maha Agung, Engkau yang Maha Mulia, siapakah yang akan mendapatkan syafaat-Mu kelak di akhir zaman, di hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW berkata bahwa
umatku yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar. Subhanallah. Sobat al-khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berdosa besar saja akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, apalagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saja orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang membuktikan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat al-khair yang dirahmati Allah, di momen bulan Ramadan ini, marilah kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah kita diterima dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat al-khair, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa diambil pelajaran di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ahu wa hadha matalabi. Antal murtaja yawma zihan. Ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al Khair 92,7 FM.